ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa senantiasa mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syahadat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan bahas kitab Hilyatul Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yang mana kitab ini Masya Allah sangat penting bagi kita para talabatul ilm, para penuntut ilmu dan juga yang lainnya, yang berisikan tentang permasalahan adab dan akhlak seorang talabul ilm dan juga seorang muslim yang perlu untuk kita ketahui, yang dimana Masya Allah permasalahan adab ini adalah perkara yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan terlebih lagi seorang talibul ilm. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan talabtul ilma 30 sana wa talabtul adab 30 sana wa talabtul ilma 20 sana wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Aku mempelajari adab 30 tahun dan aku mempelajari ilmu 20 tahun. Dan dahulu para ulama itu mengedepankan pelajari adab sebelum ilmu yang lainnya. Maka di sini menunjukkan pentingnya seorang itu mempelajari adab agar dia bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada orang tua, adab kepada sesama. Ya, jadi luas. Ya, termasuk di antara tauhid masuk dalam adab, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diperhatikan oleh para ulama kita, mereka mendahulukan mempelajari adab sebelum yang lainnya. Ya, bahkan ini termasuk di antara perkara yang penting di dalam Islam. Ya, di mana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, "Inna bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka ini adalah perkara yang penting yang untuk diketahui oleh seorang hamba, ya, agar dia senantiasa memperbaiki akhlaknya. Dan Rasulullah SAW bahkan mengatakan, "Ana za'imun baitin fil jannah liman hasuna khuluqah." Aku menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang baik akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Maka ini harus kita jadikan perhatian agar kita memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya sekedar kita mengetahui berbagai macam permasalahan dalam Islam, tapi kita juga berusaha untuk mengamalkannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Syekh mengatakan di kitabnya, di dalam fasal yang pertama, beliau mengatakan adab talib fi nafsih, adab seorang talib pada dirinya. Ya, apa yang harus diperhatikan pada dirinya, apa saja yang harus dia lakukan terhadap dirinya.
seorang talib atau seorang yang lainnya. Yang disebutkan talib, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, mereka terdepan dari yang lainnya. Artinya yang lainnya itu lebih utama lagi untuk memiliki akhlak-akhlak ini yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, ini secara umum, karena kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu lebih baik atau wajib bagi setiap muslim. Yang menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Maka apa yang dijelaskan dalam kitab ini adalah untuk kita semua. Seorang muslim yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tanpa mengetahui agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dijelaskan di sini adalah untuk kita semua. Dalam kitab ini, adab-adab yang dijelaskan dalam kitab ini adalah untuk kita semua. Dan Syekh mengatakan adab talib fi nafsi al-ilmu ibadatun. Ya, ilmu ini adalah ibadah. Aslul usul fi hadhihi al-hanya bal wa li kulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Qala ba'd al-ulama al-ilmu salatu as-sir wa ibadatu al-qalb. Asal dari setiap usul dalam buku ini adalah bahwasanya setiap apa yang diminta, dimaksudkan dalam buku ini adalah engkau mengetahui bahwasanya ilmu atau menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ini harus kita ingat bahwasanya mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah ibadah. Bahkan bukan cuma sekedar ibadah, a'zamul ibadah, ibadah yang paling besar. Ya, termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sir. Ilmu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah al-qalb, dan ibadah hati. Ya, artinya dia ketika menuntut ilmu, ketika menghafal Al-Quran, ketika menghafal hadis, ketika membaca kitab-kitab para ulama, maka dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dinukilkan dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, lan ajlisa fi majlisin fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami laylatin. Aku duduk di suatu majlis ilmu, yang untuk mempelajari ilmu itu 1 jam, ya 1 saat, itu lebih aku sukai daripada berpuasa sehari dan sholat semalam suntuk, qiyamul laylah. Kata Ibnu Mas'ud, aku mempelajari ilmu sebentar saja, 1 jam, itu lebih aku sukai daripada berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan, yang salah seorang sahabat Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya talabul ilm, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah ibadah yang mulia, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu bagi kita untuk memperhatikannya dan berusaha untuk menggapai keutamaan tersebut. Dan juga Al-Imam Syafi'i mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada salat sunnah. Ya, artinya menuntut ilmu ini juga termasuk di antara ibadah, bahkan lebih mulia daripada salat sunnah, lebih utama, lebih bagus, ya, daripada salat sunnah.
Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya ketika antum baca Al-Quran, baca hadis, atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu lebih utama daripada antum sholat. Dua-duanya sama-sama memiliki keutamaan. Ya, bukan berarti sholat nggak bagus, bagus, masya Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu sebesar-besar ibadah seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus. Ya, bahkan termasuk diantara yang mendekatkan diri kepada Rabb. Tapi ilmu, menuntut ilmu ini masya Allah lebih afdal ya daripada sholat nafilah. Sholat nafilah ya, tapi sholat wajib jelas yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah. Jadi di sini sebutkan sholat nafilah. Ya, kemudian artinya di sini bahwasanya ilmu ini termasuk dari ibadah. Ya, seorang menuntut ilmu itu dihitung sebagai ibadah. Duduknya dia menghafal, ya, itu dihitung sebagai ibadah, tercatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah. Dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Madkhal Sunan Al-Kubra, laisa ba'da adatil fara'id syai'un afdal min talab al-'ilm. Dan tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah yang wajib-wajib. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada talabul ilm, daripada menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ilmu di dalam ucapan-ucapan para ulama dan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah ilmu agama, ya, bukan ilmu yang lainnya. Ya, karena banyak dari kita salah faham, ya, akhirnya merintahkan anak kita supaya rajin belajar, rajin sekolah sampai S3, sehingga meninggalkan ilmu agamanya, jadi doktor, jadi insinyur, ya, tapi baca Al-Qurannya belum benar. Ini kesalahpahaman. Sebagian kita memahami, oh harus Islam menganjurkan menuntut ilmu, akhirnya ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Semua yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu adalah ilmu agama. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah di antara para hambanya adalah al-ulama, orang yang memiliki ilmu agama, bukan ilmu dunia. Berapa banyak orang profesor, doktor, tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Ya, tapi orang yang faham ilmu agama dan mengamalkannya dan ikhlas di dalam belajar dan mengamalkan ilmu agama, maka inilah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pembicaraan kita di sini adalah orang yang mengamalkan ilmu agama dan ikhlas. Maka inilah yang dikatakan Allah yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang memiliki ilmu agama. Ini harus kita fahami bahwasanya ini maksud dari penjelasan kita ini di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan juga ucapan-ucapan para ulama adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada yang lebih baik setelah yang wajib-wajib lebih daripada menuntut ilmu agama. Maka dikatakan pada Imam Syafi'i, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah ya Imam. Walal jihad fi sabilillah, kata Imam Syafi'i, walal jihad fi sabilillah. Ini tidak juga jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ini menunjukkan Masya Allah, ya, menuntut ilmu agama juga termasuk bagian dari jihad. Bahkan menurut Al-Imam Syafi'i afdal minal jihad fi sabilillah. Ya, ini menunjukkan menuntut ilmu agama inilah ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 122, ya, ini yang menyatakan bahwasanya ilmu agama atau menuntut ilmu agama itu termasuk diantara jihad fi sabilillah. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 122 ini Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafatan. Dan kenapa orang-orang beriman ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mereka semuanya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan
kenapa semuanya pergi? Coba andaikan ada sebagian dari kalian, ya nafa, sebagian dari kalian mempelajari agama ini, liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum, dan memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka takut kepada Allah. Ini sampai Allah Ta'ala itu memerintahkan harus dibagi dua. Jangan semuanya pergi berjihad. Harus ada yang mempelajari agama. Ini artinya kedudukannya sama ini dengan jihad. Yang satu berjihad, yang satu mempelajari agama Allah, ini sama-sama penting. Ya, karena kalau tidak ada yang mempelajari agama Allah, ya tidak kaum muslimin tidak faham tentang agamanya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu agama ini bisa disamakan dengan jihad. Ya, terlebih lagi di zaman sekarang jihad, medan jihad kita sedikit. Ya, dan negeri kita ini bukan negeri jihad yang dengan pedang, kecuali jihadnya jihad yang fardu kifayah. Palestina itu pun ada syarat-syaratnya jihad. Ya, harus ada kekuatan, harus ada negara, tidak sembarangan. Ya, dan termasuk diantara yang jihad yang mungkin dekat dengan kita adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Ya, kalau kita mungkin belum diberikan kesempatan untuk jihad fisabilillah, orang mengorbankan jiwa dan hartanya, kita mengorbankan waktu kita untuk mempelajari agama Allah, dan ini termasuk jihad. Ya, ini merupakan amalan besar, menuntut ilmu ini, mempelajari agama Allah, ini luar biasa, sama dengan jihad. Dan antum tahu pahala jihad ini, jihad amalan paling puncak di dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Ra'sul amril Islam wa amudis salat wa dhirwatu sanamil jihad. Pokok segala urusan Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Yang paling besar, makanya banyak para sahabat, para ulama juga mengatakan walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Ya, ini Masya Allah menunjukkan bahwasanya jihad amalan besar dan menuntut ilmu ini disandingkan dengan jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Allah menganggap penting mempelajari agama Allah, ya, ini menganggap penting dan menyamakannya dengan jihad fisabilillah, yang ketika itu adalah perkara yang sangat penting ketika di zaman Rasulullah SAW untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan segala kezaliman, kesyirikan di muka bumi ini. Dan ini yang perlu untuk kita ingat, Masya Allah, bahwasanya talabul ilm, menuntut ilmu ini adalah ibadah, bahkan a'zamul ibadah, termasuk di antara ibadah-ibadah yang besar nilainya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sufyan bin Sa'id al-Thawri, ya, dinukilkan dari Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i, dan Waqi' bin Jarrah menukilkan dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri, ini gurunya Waqi' bin Jarrah, dan Sufyan bin Sa'id al-Thawri juga gurunya Imam Malik. Yaqulu, Sufyan bin Sa'id al-Thawri mengatakan, termasuk dari ulama salaf, la a'lamu syai'an min al-a'mali afdal min al-'ilm aw al-hadith liman hasunat fihi niyyatuh. Aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama daripada ilmu ini. Ya, tidak ada yang bisa menyamainya daripada mempelajari ilmu dan hadis bagi orang yang baik niatnya, yang ikhlas niatnya. Masya Allah, ini amalan paling besar, nggak ada yang mengalahkan daripada mempelajari agama Allah, daripada talabul ilm, duduk di majlis ilmu, bersabar, mencatat, menghafal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan paling besar yang nggak ada yang nyamainya, kata Sufyan bin Sa'id al-Thawri, tabi'in. Ya, ini termasuk di antara ulama besar, Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Dia mengatakan dan menganggap tidak ada amalan yang lebih hebat daripada talabul ilm, ya, daripada talabul ilm yang baik niatnya dan ikhlas di dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi dalam sunannya, dalam Sunan Darimi, dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Ya.
Dan juga Imam Ahmad mengatakan dalam Masail Ibn Hani, dan juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuh. Ilmu ini tidak ada menandinginya suatu apapun, ya, bagi yang baik niatnya, yang ikhlas niatnya, yang benar niatnya. Qalu kaifa dzalika? Bagaimana niat yang benar itu? Yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia niatkan mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ya, ini niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia niatkan belajarnya ini agar dia mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat kita yang pertama, ya, ikhlas karena Allah dan mengangkat kejahilan dari diri kita agar kita mengetahui bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah adalah dengan ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan apabila kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ini yang Masya Allah menunjukkan keutamaan ilmu. Apabila dia baik niatnya, sahat niatnya, mengangkat dirinya, kejahilan pada dirinya agar dia mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, dan dia menyampaikan pada yang lainnya agar yang lainnya juga terangkat kejahilannya, agar yang lainnya juga mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, agar mereka bisa mentauhidkan Allah. Ya, apabila seorang itu berniat seperti ini, maka Masya Allah kata Imam Ahmad, la ya'diluhu syai'. Yang pelajari ilmu agama ini tidak ada tandingannya, ya, amalan yang besar yang tidak ada tandingannya apabila benar niatnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Abdullah bin Syakhir mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ila Allah min fadlul ibadah. Keutamaan ilmu itu di sisi Allah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keutamaan ibadah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini lebih afdal daripada beribadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa fadlul 'alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim, ya, atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan qamar di antara jutaan bintang-bintang. Satu bulan itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada jutaan bintang-bintang, Masya Allah. Dan ini mungkin kita nggak paham kok di sini, nggak begitu memahami sabda Rasulullah SAW. Tapi kalau kita yang di Yaman, ketika ada di Yaman, Masya Allah, ini baru paham betul ini, karena di sana nggak ada listrik. Sana nggak ada listrik, malam tuh gelap. Kita kalau nggak ada bulan, nabrak orang, nabrak tembok, nabrak apa itu. Kalau nggak bawa senter, kita biasa pakai senter. Kalau lupa senter, jalan tuh ngeraba-raba, bener gelap. Walaupun jutaan ribuan bintang ada di atas, ya ada satu bulan aja, Masya Allah, terang kayak sore hari. Kita bisa melihat semua, sejauh mata memandang itu bisa melihat. Luar biasa, satu bulan itu terangnya begitu terasa sekali, kita sangat manfaat sekali adanya bulan itu, sangat terang. Ya, kalau kita sini karena banyak lampu, kalau nggak ada lampu coba ada, kita baru mengetahui perbandingannya. Ini perbandingan seorang alim, dan pembicaraan kita di sini alim yang ikhlas di dalam mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Ya, karena kalau cuman alim dan tidak mengamalkan, bahkan kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Ya, dan amat besar murkan Allah engkau bicara apa yang kamu tidak lakukan. Ya, jadi pembicaraan kita di sini, maksud di dalam pembicaraan kita adalah seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu lebih baik daripada
ribuan ahli ibadah, Masya Allah. Ya, karena dengan ilmu ibadah seorang itu bisa benar. Ya, dengan ilmu ibadah kita akan bisa benar. Tapi dengan tanpa ilmu ibadah kita akan rusak. Ya, bahkan dengan tanpa ilmu kita ibadah justru malah masuk neraka. Ya, ini kalau dengan tanpa ilmu kita ibadah justru malah bisa masuk neraka. Ya, bertahun-tahun ibadah dengan tanpa ilmu bisa masuk neraka. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini dalilnya ibadah dengan tanpa ilmu ya justru malah mengantarkan ke dalam kecelakaan. Dan wail di sini adalah sadid fi jahannam, disebutkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Neraka wail atau jahannam bagi orang-orang yang sholat, udah sholat terancam kecelakaan dan masuk dalam neraka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'una, dan orang-orang yang berbuat riya. Ini juga termasuk di antara syarat ibadah, ya, ikhlas dan al-ittiba'. Dari sini juga kita mengambilnya. Ikhlas lawannya riya. Lalai di sini disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, surat Al-Ma'un, imma an waqtiha fayu'akhirunaha ila akhiriha wa imma an adai arkani wa syurutiha, ya, wa imma anil khushu'i wa adam tadabburi ma'naha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, ya, di sini lalai dari salatnya, yaitu lalai dari waktunya, tidak menyempurnakan di awal waktunya, diakhirkan sampai akhir waktunya. Dan lalai dari menyempurnakan rukun-rukunnya, tidak tumaknina. Ini bisa nggak syah salatnya. Ada sahabat datang pada Rasulullah SAW tidak tumaknina, kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli, irji fa salli, balik lagi kamu salat karena kamu belum salat, karena salatnya tidak tumaknina. Ini kan perlu ilmu. Bagaimana syarat-syaratnya salat, rukun salat, ya, kaifiat salat, bagaimana salatnya Nabi SAW. Ya, karena kalau kita tidak sesuai dengan contoh salat Rasulullah SAW, maka akan rusak ibadah kita. Dan imma'an al-khusyu' wa adam tadabbur ma'naha, dan lalai dari kekhusyuan dan memahami maknanya. Ya, ini juga termasuk diantara perkara yang perlu untuk diperhatikan. Ya, lalai dari kekhusyuan dan memahami maknanya. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Ya, jangan sampai kita sholat bertahun-tahun begitu aja, nggak paham apa yang kita baca, cuman gerakan badan. Ini juga terancam dengan lalai dari sholatnya. Ya, makanya ada istilahnya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, dan padahal sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, kan gitu. Tapi kok dia udah sholat kok masih maksiat. Dan orang-orang yang korupsi, ya, itu kan orang-orang sholat, bahkan ya departemen agamanya dan sebagainya misalnya, atau yang mengatasnamakan Islam, partai Islam kah, orang sholat semua, tapi sholatnya tidak diperhatikan, tidak ada asar, tidak ada bekas. Sholat terus maksiat jalan, STMJ. Nah, ini makanya perlu kita jangan sampai bertahun-tahun kita sholat nggak paham apa yang kita baca. Ya, orang mabuk aja ya, orang mabuk, orang teler, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, Allah larang jangan sampai kita sholat kalau lagi mabuk. Kenapa? Ya, karena orang mabuk tidak paham apa yang diucapkan. Dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Mabuk tau ya, teler, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan para ulama mengatakan, seperti Al-Imam Qurtubi, ya, bahwasanya salatnya orang yang mabuk ini la tasihhu salatuhu wa in shala qada.
Ya, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, tidak syah salatnya orang yang mabuk, dan kalau dia salat dia mengqadha lagi nanti. Kenapa? Karena orang yang mabuk itu tidak faham apa yang dia ucapkan ketika salat. Nah, kita mabuk nggak paham apa yang kita ucapkan dalam salat. Ya, ini bisa tidak sempurna salat kita. Orang mabuk nggak syah, kenapa? Dia nggak paham apa yang diucapkan ketika salat. Nah, kita mabuk nggak mabuk, paham nggak apa yang kita ucapkan dalam salat? Ya, cuman gerakan badan. Hanya ada kekurangan. Untuk bisa menyempurnakan ini apa? Perlu belajar bahasa Arab. Berarti apa ini? Belajar kan? Pelajari agama Allah. Nah, ini makanya dengan ilmu ini kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah al-ulama. Surah Fatir ayat 28. Ya, jadi selain ulama itu tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini pakai innama. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab itu adatul hasar, pembatasan. Artinya selain ulama itu tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dari sini aja, dari sholatnya aja udah beda, kelihatan. Yang tidak paham agama, tidak paham bahasa Arab, tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Bahkan sholatnya mungkin rusak. Gak hanya sekedar gerakan badan, tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, ya, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Beda dengan ulama. Ya, Masya Allah, kata Rasulullah, ju'ilat liyas salat qurratu a'yun. Salat dijadikan sebagai penyejuk hatiku. Ya, arihna bis salah ya Bilal. Ya Bilal, buatlah kita tenang, tentram, damai dengan salat. Kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah cepat banget ya. Ya, udah asar lagi aja. Belum nikmati sholat kita. Karena apa? Nggak paham apa yang kita baca ketika sholat. Memang sebagian kita begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, kencang alhamdulillahnya. Tapi bukan karena nikmat sebenarnya itu, karena apa? Udah selesai bebas tugas kewajiban, udah selesai gitu. Bukan karena nikmat, karena nggak paham dia apa yang dibaca. Beda dengan yang memang benar-benar paham, dia nikmati dengan sholat. Makanya kita kadang imam baca lama dikit dah dalam hati, kok lama banget imam nih, baca apa sih? Ya, justru disitulah kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita paham apa yang kita baca. Ya, tapi kalau kita nggak paham, kelamaan imamnya nih. Ya, besok nggak salat situ lagi. Ini perlunya ilmu, Masya Allah. Ya, dengan ilmu seorang itu bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tanpa ilmu, ibadahnya akan rusak. Ibadah seorang akan rusak kalau dengan tanpa ilmu. Makanya kata Rasulullah, fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan seorang ilmu, ahli agama yang faham, mengamalkan dan ikhlas, itu lebih utama, lebih bagus, lebih mulia daripada beribu-ribu atau berjuta-juta ahli ibadah. 'Ala sa'iril kawakib, seperti jutaan bintang-bintang bahkan. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena seorang bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dan bisa mengetahui bagaimana cara dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para ulama, Masya Allah, memperhatikan, ya, menuntut ilmu dan merintahkan kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, dan mereka menjelaskan bahwasanya ilmu ini afdal, ya, afdal, lebih baik daripada ibadah, daripada beribadah. Ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW, ini lebih afdal daripada al-ibadah. Dan ini juga dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi, ya, di dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadith, Talabul Hadith fi hadha az-zamani afdal min sa'iri anwa'i tatawwu'.
menuntut ilmu di zaman ini itu lebih afdal daripada semua ibadah yang sunnah. Ya, lebih afdal daripada semua ibadah yang sunnah. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Majmu' Syarh Muhadzab, wal hasilu annahum muttafiquna 'ala al-ishtighal bil 'ilmi afdal min al-ishtighal bin nawafil. Ini nanti insyaallah na-share nukilan-nukilan para ulama sama Aji nanti di-share di grup. Ada grupnya ini ya, Imanuddin. Ya, dan kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan hasilnya para ulama itu sepakat bahwasanya sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sibuk dengan salat apa yang sunnah-sunnah, salat sunnah atau puasa sunnah dan yang lainnya, shaum, shalah dan tasbih dan zikir dan sebagainya, ya, daripada dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa min dalailihi siwa ma sabaqa anna naf'al ilmi 'am sahibahu wal muslimin. Ya, alasannya karena ilmu ini bermanfaat bagi dirinya, ya, pemilik ilmu sendiri dan orang lain. Jadi manfaatnya muta'addi. Kalau ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau ilmu untuk orang lain, mengangkat kejahilan dari orang lain sehingga orang lain juga bisa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah dengan apa-apa yang diridai oleh Allah. Ya, dengan benar, dengan sesuai apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatnya untuk orang lain. Oleh karena itu, talabul ilm, belajar agama Allah, belajar agama ini lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, karena manfaatnya kepada orang lain. Wan nawafil al-madhkura mukhtassun bih. Wa li'anna al-'ilm musahhihun, dan karena ilmu ini yang membenarkan ibadah. Seperti tadi Anda jelaskan, ya, kalau dengan tanpa ilmu kita nggak beres, amalan kita itu nggak beres. Dari ikhlasnya, ini masya Allah nggak mudah ya akhi. Ini apalagi bahas ikhlas bisa panjang. Ya, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatu syai'an asyaddu min niyyati, dan ini nanti akan kita bahas setelah ini, setelah keutamaan ilmu dan ilmu adalah ibadah. Nanti Syekh itu mengingatkan kita tentang ikhlas, dan semua para ulama itu mengingatkan kita tentang ikhlas sebelum menuntut ilmu. Ya, tidak ada yang paling sulit untuk aku lakukan daripada meluruskan niatku. Ini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya, dia termasuk ulama salaf, gurunya Imam Waqi', Imam Malik. Ya, gurunya Imam Malik, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Jadi kakek gurunya Imam Syafi'i berarti. Ya. Karena dia senantiasa berbolak-balik. Maka dengan ilmu ini masya Allah bisa mensahihkan, meluruskan niat seorang itu, jadi faham, oh ini nggak boleh. Contoh misalnya masya Allah, kita kadang berdakwah, ya, ini kalau dengan tanpa ilmu, ya, itu kadang hati-hati kita tuh senantiasa cenderung tidak ikhlas. Dan nanti masya Allah Syekh itu menjelaskan, jangan sampai kita mengharapkan pujian, dan sampai kita mengharapkan ketenaran atau juga kedudukan di hadapan manusia, dihormati, ya, dan perkara-perkara yang kadang masalahnya itu sangat tersembunyi. Ya, terkadang kita kalau dengan tanpa ilmu, dengan tanpa sadar kita dakwah mengajak manusia untuk cenderung kepada kita atau mengajak kepada kita. Padahal masya Allah anda dapat faedah dari Syekh tentang ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah. Ya, dari Syekh Adil, berdakwah kepada Allah, jadi dakwah itu kepada Allah. Ya, berdakwah kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ini masya Allah pentingnya kita dapat ilmu itu untuk bisa meluruskan niat kita. Kadang kita dakwah ini supaya orang senang sama kita. Ketika ada orang lain itu dakwahnya besar, jamaahnya banyak, kita merasa sempit dada. Ya, padahal sama-sama dakwah kepada Allah. Seharusnya kita senang, dia partner kita, dia membantu kita di dalam dakwah kita mengajak kepada Allah. Ya, ini masya Allah perlunya ilmu untuk meluruskan niat. Ya, artinya kalau kita tidak paham seperti itu, kita kadang merasa sempit. Wah, orang itu dakwahnya besar, ya, kemudian
kita ingin supaya orang itu senang sama kita. Masya Allah, ini kalau dengan tanpa ilmu kita terombang ambing dalam penyakit-penyakit hati. Ini perlunya ilmu itu, Masya Allah, luar biasa. Yusahih, dia membenarkan amalan itu dari sisi ikhlasnya, dari sisi itiba'nya. Kalau nggak dengan ilmu, dari ikhlas dan itiba' ini banyak rusaknya. Sehingga apa? Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ya, yaitu orang yang lalai dalam salatnya, tidak itiba', tidak menyempurnakan itiba', mencontoh Rasulullah SAW, dan tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Nawawi, fa ghairu minal ibadati muftaqirun ilaihi. Ya, kata Imam Nawawi, ilmu itu musahih, dia membenarkan, menyempurnakan ibadah. Adapun yang lainnya, ibadah yang lainnya justru itu membutuhkan kepada ilmu dan tidak sebaliknya. Ya, maka ilmu ini sangat penting. Dan juga tadi, li'annal ulama warathatul anbiya, dan juga yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada yang lainnya karena ulama pewaris para nabi. Orang yang faham agama ini pewaris para nabi, dan kita tahu para nabi ini adalah orang yang paling baik, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bertakwa, paling beriman kepada Allah, dan ulama adalah pewarisnya. Dan para nabi orang yang paling terdepan di dalam ibadah, ya, di dalam kebaikan, dan ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar, ya, ibadah yang lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lainnya, karena dia bisa memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yusaful muta'abbiduna bidzalik. Dan seorang ahli ibadah tidaklah disifati dia sebagai ahli ibadah yang benar kecuali dengan ilmu. Ya, artinya ibadah seorang itu tidak dinilai ibadah kecuali dengan ilmu. Gak bisa kita ngarang-ngarang ibadah, gak bisa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini, Masya Allah, adalah perkara yang sangat penting. Ya, untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita bersemangat di dalam menggapai keutamaan tersebut, bersemangat di dalam menuntut ilmu dan hadirin majlisul ilm, dan ikhlaskan hati kita. Ya, Masya Allah, kalau ikhlas luar biasa, ini pahalanya besar. Menuntut ilmu luar biasa. Ya, tapi kalau tidak ikhlas, nanti akan jelaskan oleh Syekh juga, ya, justru akan menyeret kita ke dalam api neraka. Ya, semua amal yang tidak ikhlas itu akan menyeret seorang itu ke dalam api neraka. Di antara dalilnya ini tadi, surat Al-Ma'un tadi, celaka bagi orang yang salat, ibadah salat tapi celaka dan masuk neraka. Kenapa? Yang lalai dalam salatnya dan yang tidak ikhlas, dia berbuat riya di dalam salatnya. Ya, maka ini apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan, yang Anda sampaikan tadi adalah keutamaan-keutamaan ilmu yang perlu untuk kita ingat selalu, ya, agar kita bisa senantiasa bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama kita niatkan adalah agar kita tadi, ya, kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, dan agar kita bisa beribadah, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang menunjukkan, Masya Allah, bahwasanya ilmu ini adalah termasuk di antara amal ibadah yang besar nilainya di sisi Allah. Ya, bahwasanya ilmu ini bisa mengantarkan seorang itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan lil jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Masya Allah, ini termasuk di antara amalan bisa mengantarkan kita ke surga. Dan para ulama mengatakan di sini, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan
untuk menuntut ilmu, baik jalan itu hissiyah, artinya dia benar-benar berjalan menuju majlisul ilm, atau ma'nawiyah, dia menghafal, ya, dia duduk menghafal. Ini adalah suatu jalan untuk menghasilkan ilmu. Dia membaca di maktabahnya, ya, ini juga termasuk. Maka semua apa-apa yang mengantarkan kepada ilmu itu adalah termasuk diantara masuk dalam hadis ini, ya, ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar, yang termasuk diantara amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk diantara yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini ibadah, di mana orang yang hadir di majlis ilmu ini mendapatkan keutamaan-keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Ya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kecuali turun atas mereka sakinah dan mereka diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinaungi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ini Masya Allah menunjukkan keutamaan ilmu, dan ilmu termasuk diantara ibadah yang agung dan mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang hadir di majlis ilmu, ya, akan turun pada sakinah, ketenangan, yang mana ini didapati oleh orang yang mengerjakan ibadah, ya, karena Allah Ta'ala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub," sungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan al-iman itu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ibadah. Ya, maka ketika seorang itu beribadah akan bertambah keimanannya kepada Allah apabila dia ikhlas di dalam beribadah. Dia menghambakan dirinya, ikhlaskan waktunya untuk mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran. Ibadah itu pengorbanan, ya, penghambaan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan keimanan tersebut. Ya, dan wa ghasyatuhum rahmah, dan diliputi rahmat, ya, orang yang hadir majlis ilmu mempelajari agama Allah akan turun rahmat atasnya. Allah berikan rahmat dan keridhaan dan kasih sayang. Ini menunjukkan orang yang menuntut ilmu melakukan suatu amal ibadah yang besar sehingga mendatangkan rahmat Allah dan keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Dan Allah tidaklah ridha kecuali kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya talabul ilm, menuntut ilmu atau hadir di majlisul ilm, ini menunjukkan ibadah yang besar dan agung dan mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga rahmat Allah turun kepada orang-orang yang hadir di majlisul ilm. Dan juga dinaungi oleh para malaikat. Ya, ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlul ilm dan majlisul ilm, ya, sehingga malaikat itu ridha terhadap orang-orang yang mempelajari agama Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma ridha kepada hamba yang belajar agama, yang hadir di majlisul ilm, bahkan Allah bangga, ya, bangga kepada kita semua, kepada orang-orang yang hadir majlisul ilm. Masya Allah, ini menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa, sehingga Allah merasa bangga, merasa senang dan cinta dan ridha kepada orang hadir majlisul ilm, ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa, sehingga membuat Allah itu menyebut-nyebut kita, ya, senang kepada kita, disebut-sebut di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ya, Allah senang dan ridha kepada kita sehingga menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat yang berada di sisinya.
Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu atau menuntut ilmu ini adalah amal ibadah yang masya Allah mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepada kita semua. Dan yang perlu untuk kita ingat juga masya Allah ini tadi bahwasanya ilmu, ya, dengan menuntut ilmu ini kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk di antara keutamaan yang perlu untuk kita ingat, ya, bahwasanya ilmu nafi' ini adalah amal ibadah yang pahalanya itu bahkan bisa mengalir kepada kita. Ya, seperti yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salih yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Ya, sedekah jariyah, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ya, di sini masya Allah menunjukkan keutamaan ilmu, dan menunjukkan ilmu ini atau menuntut ilmu, ya, termasuk di antara ibadah yang penting, ya, untuk kita lakukan, dan ibadah yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena apa? Ilmu nafi' termasuk di antara ibadah yang pahalanya itu bisa mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Dan ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan pahala kita, amal kita, kira-kira berani nggak kita menghadap Allah sekarang ini? Dicabut nyawa kita, kebanyakan panik. Gempa tadi aja udah langsung, astagfirullah, 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 ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum siap, ya. Kebanyakan kita belum siap. Banyak dosa, terlebih lagi masya Allah di sini di Indonesia, negeri kita tercinta, ya, masya Allah. Ya, maksiat di mana-mana. Ya, terus kita berusaha terus istighfar terus dan nahan diri dari maksiat. Ya, tapi kita akui banyak dosa dan sedikitnya amal. Belum lagi amal ini dilihat ikhlas dan itibanya tadi. Ya, ya, kalau kita mengandalkan amalan kita ini nggak cukup kita bertemu dengan Allah. Nah, tapi ketika kita meninggal, ya, dalam keadaan sedikit amal dan banyak dosa, ini ada pahala yang ngalir terus. Kira-kira bermanfaat nggak tuh? Bermanfaat. Ya, terus mengalir, dan seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, ini pahalanya ngalir terus sampai sekarang nih. Dan sampai hari kiamat, masya Allah, ini keutamaan ilmu yang luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan kita dapatkan kalau kita ikhlas di dalam menuntut ilmu, belajar agama dan menyampaikannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan dapatkan keutamaan yang besar itu. Nah, ini sangat kita butuhkan, terus mengalir dan terus mengalir. Yang tadinya mungkin kita banyak dosanya, sedikit pahalanya. Yang tadinya mungkin kita harusnya masuk neraka, itu bisa masuk surga dan bisa terselamatkan dari azab di kubur dan di akhirat nanti. Karena banyaknya amal soleh yang kita dapatkan. Ya, makanya ini juga perlu untuk kita senantiasa meluruskan niat. Ya, ketika kita belajar, ketika kita berdakwah, ya, kita ingat ini pahala ini yang besar, ini yang luar biasa. Jangan kita belajar ingin supaya kita dipuji seorang alim, atau ingin kita mudah dunianya, nanti gampang cari kerjanya, gampang cari duitnya. Hilangkan ya ikhwan, hilangkan niat-niat kayak gitu, hilangkan. Ketika kita dakwah yang kita inginkan apa? Harta dunia, jangan, hilangkan, semua hilangkan. Ingat semua itu cuman satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas, ya. Rasulullah SAW bandingkan dunia ini beserta dengan segala isinya itu seperti satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Ya, dalam hadis riwayat oleh Muslim dari Mustarad bin Shaddad radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'a fil yami falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan yang luas. Ini antum ingat.
Dunia beserta dengan segala isinya ini seperti satu tetes air dijun jaring celupkan ke lautan yang luas. Maka rugi kalau antum belajar agama atau berdakwah misalnya hanya mengharapkan dunia yang cuma satu tetes air dijun jaring celupkan ke lautan yang luas itu. Dan surga dan akhirat lautan luas itu antum diharamkan, antum nggak dapat. Rugi nggak kira-kira? Rugi banget. Ya. Berapa persen sih satu tetes air di ujung jari dibandingkan lautan yang luas? Coba ada ahli matematika enggak sih? Ini banyak yang kacamata soalnya nih. Nah, yang kacamata, ini bakar nih juara matematika. Wajarnya berapa persen nih? Satu tetes air dengan lautan luas, persenannya berapa tuh kira-kira? Nggak ada, nggak bisa, nggak ada artinya, ya. Dan itu kalau kita mengajar atau kita belajar langsung dikasih dunia beserta dengan segala kemewahannya semuanya untuk antum. Kalau antum ibadah semua dikasih dunia ini semua untuk antum. Tapi kalau cuma dapat pujian doang dari satu tetes air itu dibagi-bagi lagi. Itu dunia itu kalau satu tetes air antum dapat kalau antum ketika ibadah atau kita thalabul ilm ketika antum dakwah dunia ini semuanya untuk antum. Itu baru cuma dapat satu tetes air. Jadi kalau cuma dapat pujian, masya Allah, akhi antum pintar, antum hebat, satu tetes air dibagi-bagi lagi, nggak ada manfaatnya. Pujian itu nggak ada manfaatnya, enak di kuping doang. Ini diingat yang seperti itu supaya kita bisa meluruskan niat kita. Rugi kalau kita beramal itu karena dunia, karena pujian dan tahta dan ketenaran, ya, harta, hilangkan. Ya, kita niatkan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang mengalir tadi, ya, pahala yang mengalir yang Allah persiapkan bagi para hamba Allah yang saleh. Ini diingat ya, agar kita senantiasa bersemangat di dalam belajar dan pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa istiqamah di dalam pelajari agama Allah dan ikhlas di dalam pelajari agama Allah dan ikhlas di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah dan ikhlas dan di dalam belajar dan mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh menjelaskan tentang bahasanya ibadah, fa inna syartal ibadah ikhlasun niyyah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Tadi sudah kita bahas sedikit ya, cuma nanti insyaallah akan kita bahas apa yang dijelaskan oleh Syekh. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, fala tafadhal. Ya, sebelum kita tutup. Kita mungkin sampai jam 9 aja biar enggak kemalaman. Ya, tafadhal. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Yang disampaikan bahwa Ustaz berdakwah atau Ustaz menuntut ilmu itu harus ikhlas. Tidak dia untuk mengharapkan pujian dari orang lain ya. Contoh dari dunia ini. Namun kadang bagi kami para murid terbersih bisikan-bisikan dari syaitan ya, mengharapkan pujian, misalkan baru dipuji sekali maka kecanduan ingin dipuji lagi ya. Bagi para awam mungkin hal yang wajar ya Ustaz. Namun adakah kiat-kiat untuk menghindari pada saat itu sedang datang misalkan doa atau misalkan ada teknik lain mungkin Ustaz mohon masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya itu nanti akan kita sampaikan ya di pertemuan berikutnya. Cuman perlu juga kita ketahui sekarang ya, masya Allah, benar apa yang antum katakan ya, kita juga manusia dan mesti ada bisikan-bisikan itu. Oleh karena itu tadi masya Allah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, imam besar ahlul jihad, ahlul ibadah, al-qiyam, ahlul siyam, ahlul ilm, gurunya para ulama, merasa berat untuk ikhlas ya.
Maka ini memang tidak mudah. Ya, perlunya kita mempelajari ikhlas. Makanya semua ulama dan banyak dari para ulama, ya, atau banyak dari para ulama itu senantiasa dalam kitab-kitab mereka itu babul ikhlas. Imam Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari atau Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, dan banyak dari para ulama, dan di antara juga Syekh Bakar Zaid di sini ikhlas, tentang menguatkan ikhlas. Ya, jadi ketika kita membahas ikhlas itu jangan ada pikiran kita, wah, masa ikhlas lagi, setan kayaknya udah sampai nggak bisa dihitung saat bahas masalah ikhlas ini. Ya, ini perkara penting. Dan ketika kita ada bisikan itu, kita berusaha menepisnya. Pertama kita berusaha menepisnya. Astagfirullah ya Allah, ini dosa, ini riya, ya Allah saya istighfar kepada Engkau. Terus datang lagi, terus begitu. Sampai kapan? Saat sampai meninggal. Dan itu akan terus datang. Ya, jadi amal ibadah itu terus kita jaga. Kadang kita pertama ikhlas, tapi setelah kita ibadah bisa riya. Contohnya misalnya sholat tengah malam, masya Allah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bangunin, nggak ada yang lihat kita sholat malam, kita sendiri. Pagi-pagi dagang ngantuk. Ya, supaya apa ditanya, ente kok pagi-pagi ngantuk? Ya, biasalah, biasa rutinitas malam. Ya, rutinitas malam ngapain lagi kan? Janggutan, ya, pakai gamis. Oh, antum suka sholat malam, akhi? Ya, begitulah. Ya, nggak kerasa tuh kadang, mulut tuh gatel kayaknya. Nah, ini masya Allah termasuk diantara kiat pertama, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar diberikan taufik dan hidayah agar bisa ikhlas. Termasuk diantara doa yang disunahkan, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin namal. Takutlah kalian dari kesyirikan ini karena dia lebih tersembunyi daripada langkahnya semut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nattaqi min hadza syirk wa akhfa min dabibin namal? Ya Rasulullah, bagaimana kita bersembunyi dari kesyirikan ini sedangkan dia lebih tersembunyi daripada langkahnya semut? Kesyirikan masuk syirik besar dan syirik kecil. Ini sangat tersembunyi sekali, nggak kerasa. Kayak tadi tuh, ya, kita malam-malamnya nggak ada yang tahu, ya, tahu-tahu pagi-pagi kita mulut gatel tuh, udah kita mau ngomong, ini loh sholat malam semalam, atau memang sebagian kita sholahatan, ya, nulis status, alhamdulillah ya, tenang hati dia udah sholat malam, ya, masya Allah, padahal nggak ada yang tahu pas sholat malam. Ini yang seperti ini dihindari, ya, kita hindari. Karena termasuk diantara juga kiatnya itu adalah menyembunyikan amalan, nanti kita jelaskan. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu, para sahabat bertanya, gimana kita bersembunyi daripada syirik ini sedangkan dia lebih tersembunyi daripada langkahnya semut? Semut ini kalau jalan sini nggak kedengeran, tapi tangan Anda kedengeran nggak? Kedengeran. Semut kalau jalan sini kedengeran nggak? Enggak, ngeri kalau kedengeran, deg gitu. Semutnya segede apa kalau kedengeran? Itu saking tersembunyinya Rasulullah itu ibaratkan gitu. Maka kata Rasulullah, qulu Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Ya, karena masya Allah saking sangat tersembunyinya. Ya, kemudian menyembunyikan amalan diantaranya. Menyembunyikan amalan ini secara umum. Ya, apa amalan bisa kita sembunyikan? Ya, amalan bisa kita sembunyikan. Ya, makanya apa kata Rasulullah SAW tentang 7 orang dinaungi di hari kiamat, tidak ada naungan selain naungan Allah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan suatu sedekah yang tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini padahal tangan kiri ini ikut terus sama tangan kanan. Pernah pisah nggak? Gak pernah pisah tangan kiri sama tangan kanan, ya. Kalau kita sama teman kita sedekat-dekatnya gimana, bahkan sama istri deket-dekatnya gimana pun, kadang masuk WC pisah.
Bagi buang air masa ikut-ikutan, mesti pisah kan. Kita mau nggak mau, cinta nggak cinta harus pisah. Ya, tapi tangan kiri bisa nggak sama tangan kanan? Kita ke WC nggak bisa. Terus ikut, mau ke WC mau kemana ikut terus, tangan kiri nggak pernah bisa. Sampai begitu Rasulullah itu mengibaratkan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Gitu loh, itu disembunyikan. Tahan lisan kita, kalau sudah beramal tuh kita tahan lisan kita. Ya, jangan ngomong-ngomong kemana-mana. Ya, dan ada Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala menukilkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunya Ali bin Abi Talib. Dia Masya Allah senantiasa memberikan, menafkahkan kepada penduduk Madinah sekitar 100 kepala keluarga itu dinafkahi oleh beliau di malam hari dan tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia panggul sendiri itu makanan-makanan itu untuk 100 kepala keluarga, Masya Allah, dan nggak ada yang tahu sampai meninggal. Nggak ngomong-ngomong, taunya orang ketika dimandikan ininya bekas hitam karena dipanggul sendiri. Dan selama hidupnya kelihatan nggak pernah sedekah, diomongin. Ali bin Husain nggak pernah sedekah, pelit, bakhil, nggak peduli dia. Kalau kita begitu, wah udah mencak-mencak habis. Siapa yang ngomong? Emangnya aneh kalau mau sedekah bilang-bilang sama ente? Hah? Coba ente tanya tuh si fulan. Kalau kita kan begitu kalau jadi dia. Dia enggak. Dibilang pelit, bakhil, nggak ngomong dia, Masya Allah. Karena apa? Karena dia beramal karena Allah. Itu ikhlas luar biasa. Ya, sama mereka taunya kalau ketika meninggal nggak ada lagi yang bagi-bagi makanan di malam hari, baru mereka tahu siapa yang suka bagiin makanan malam hari. Ketika dia meninggal, besokannya udah nggak ada lagi pembagian. Yang luar biasa keikhlasan para ulama kita. Ini yang ke berapa tuh? Pertama tadi doa ya. Kedua menyembunyikan amalan. Ketiga tadi ingat hadis tadi. Hadis tadi apa? Dunia ini cuma satu tetes air dijinjarin celupkan ke lautan yang luas. Ini termasuk diantara kiat ikhlas tuh yang disebutkan tadi itu. Ya, antum rugi kalau belajar antum cuma dapat dunia. Itu pun kalau antum belajar dapat semua dunia ini untuk antum. Cuman apa itu cuma satu tetes air dijinjarin celupkan ke lautan yang luas. Tapi kalau cuma mungkin dapat pujian, nggak enak di kuping bawah, nggak ada manfaatnya. Gak ada manfaat, dan antum akan diharamkan dari akhirat yang luas itu. Lautan yang luas itu antum gak akan dapat. Bahkan antum malah bisa terancam masuk neraka karena riya. Karena riya syirkun asghar, kata Rasulullah. Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Rawahu Ahmad. Sungguhnya aku takutkan atas kalian adalah kesyirikan kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Itu kesyirikan kecil, dan syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena syirik tidak diampuni. Dosa besar masih ada kesempatan diampuni, kemungkinan diampuni. Ya, ini kita ingat. Kalau kita beramal atau dalam menuntut ilmu atau dalam dakwahkan ilmu, ini kita berniat dunia, pujian, cuma dapat satu tetes air dijinjarin celupkan ke lautan yang luas. Nah itu pun kalau kita dikasih semua dunia ini. Tapi kalau cuma dapat pujian doang, gak ada manfaatnya. Dibagi-bagi lagi satu tetes itu, dibagi lagi berapa persennya, ya terugi ya ikhlas. Ini termasuk diantara kiat ikhlas tadi apa? Kita ingat, maksudnya apabila seorang itu beramal dia tidak ikhlas karena Allah, ya maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat sedikit dan akan diharamkan dari surga yang dibarikan dengan lautan luas tersebut. Diingat hadis itu. Kemudian yang keempat, kita ingat kalau kita beramal sebesar apapun, maka tidak ada nilainya kalau kita tidak ikhlas. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya terhapus amalan kita. Ya, karena kata Allah Ta'ala dalam hadits al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka, yani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu, barang siapa yang mempersekutukan aku,
di dalam ibadahnya, maka ku tinggalkan dia dengan sekutunya. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad juga Allah Ta'ala mengatakan di hari kiamat ketika Allah telah membalas semua amalan-amalan anak Adam, Allah Ta'ala mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian wahai orang-orang yang berbuat riya kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepadanya, dan minta dari mereka apakah kalian dapatkan balasan dari mereka. Jangan minta balasan dariku. Nah, di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengusir orang-orang yang beramal tapi karena riya, karena yang pujian manusia. Sana, pergi sana, minta dari mereka, jangan minta dariku. Nah, ini kita ingat, berapapun besar amalan kita itu, kalau tidak ikhlas, riya, maka tidak ada nilainya. Dan yang kelima, kita ingat, bukan cuma terhapus amalan kita, bukan cuma kita tidak mendapatkan pahala, tapi juga kita terancam masuk neraka. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna. Yang berbuat riya, celaka bagi orang yang salat tapi dia celaka. Kenapa? Karena riya. Nah, ini kiat ikhlas mengingat itu. Ya. Ada yang bisa mengulang apa aja dalilnya? Nggak hafal nggak apa-apa, tapi ngulangnya jangan lihat ke bawah, lihatnya ke sini. Penting loh, ini harus dihafal nih, ya. Dan besok akan kita tanya lagi satu-satu, ya, random tanyanya satu-satu nanti. Ya, sebelumnya mungkin ada yang bisa hafal tadi. Pertama apa aja? Banyak nih yang ini. Sekarang satu-satu, coba angkat tangan. Doa, ya, tadi doa. 2, memberikan amalan. 3, ya, mengingat perbandingan. Hadis tentang perbandingan dunia dengan akhirat ini. Rugi kita kalau cuma dapat satu tetes air itu. 4, ingat bahwasanya sebesar apapun amalan kita, kalau tidak ikhlas, hapus semua, nggak ada dapat pahala sama sekali. 5, ya, seberapapun hebatnya dan besarnya amalan kita, kalau tidak ikhlas, bukan cuma terhapus amalan kita, justru kita terancam masuk neraka, bukan masuk surga. Ya, dan nanti besok kita jelaskan tentang orang yang berjihad, orang yang belajar agama, termasuk diantaranya, ya, karena tidak ikhlas masuk neraka. Orang yang sedekah dengan banyak hartanya, tapi karena tidak ikhlas dimasukkan ke neraka. Bahkan awwal ma tusa'ir bihim yaumil qiyamah, 3 orang yang api neraka dinyalakan untuk mereka, ya. Maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Ya Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, kita cukup, ya. Apabila ada kesalahan dan kurang, semoga benar istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.